Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sahabat BK. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi. Tentunya masih dengan Bu Grifta dengan pelajaran bimbingan dan konseling ya. Dan untuk minggu yang kemarin kita sudah belajar bersama cara mengatasi stres bersama dengan Bu Lili. Untuk minggu kali ini kita akan belajar tentang gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan itu apa sih, Bu? Jadi gaya kepemimpinan yaitu gaya yang mengacu pada dua hal. Yang pertama, gaya kepemimpinan yang mengacu pada tugas dan gaya kepemimpinan yang mengacu pada kemanusiaan. Jadi terdapat dua pilihan gaya ya di sini ya. Jadi biasanya ada orang yang memimpin itu lebih mengacu pada tugas-tugasnya harus segera terpenuhi. Tapi kalau dengan gaya kepemimpinan yang lainnya yaitu mengacu pada manusia, jadi lebih bisa menghargai emansipasi manusianya, kerja kelasnya manusianya itu. Jadi tidak hanya mengacu pada tugas-tugasnya saja yang harus terselesaikan. Kemudian macam-macam gaya dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu kekompakan tinggi dan kerja yang rendah. Jadi percuma dalam sebuah kelompok itu ketika pemimpinnya menginginkan sebuah kelompok yang kekompakannya sangat tinggi, menjunjung solidaritas yang sangat tinggi, tapi sistem kerjanya dia sangat rendah. Jadi cuman ingin merakatkan, menyatukan saja dalam kelompoknya itu, tapi hasilnya dia sangat rendah. Nah, sistem kerja yang seperti ini sangat timpang tindih nih. Jadi, walaupun terlihat baik-baik saja, hasilnya jelek juga tidak akan mendapat nilai yang bagus, poin yang bagus. Kemudian kerja tinggi dan kekompakan yang rendah. Kalau ini kebalikannya dari yang atas tadi. Kalau yang atas kekompakannya yang sangat tinggi, menjunjung solidaritas yang tinggi, tapi hasil kerjanya dia rendah. Kalau yang ini kerjanya tinggi dan kekompakan rendah. Biasanya kalau kerja tinggi dan kekompakannya rendah ini, para anggota kelompok dan juga pemimpinnya cenderung mengatasnamakan semua hal secara pribadi. Jadi mereka bekerja secara masing-masing. Tapi kerjanya mereka sangat antusias sehingga hasil kerjanya juga tinggi. Cuman kalau di sini kekompakan yang rendah juga akan mempengaruhi sebuah kelompok. Ketua kelompok pun juga seharusnya di sini bisa untuk mengajak kelompoknya, membaur dengan kelompoknya. Agar apa? Agar kekompakan dalam sebuah kelompok itu bisa terjadi. Jadi di sini peran penting seorang pemimpin dalam sebuah kelompok ya. Dan kemudian setelahnya itu kerja tinggi dan kekompakan tinggi. Nah, ini nih hal yang harus diperhatikan. Jadi jangan hanya kerjanya yang tinggi saja atau kekompakannya yang tinggi saja, tapi dua-duanya harus balance ya. Jadi tidak ada yang rendah. Nah, di sini ini termasuk kelompok yang hasilnya nanti akan bagus. Jadi ketua kelompok di sini dapat dikatakan berhasil. Anggota kelompoknya pun bisa dikatakan berhasil apabila kerja mereka dan juga kekompakan dalam kelompok itu tinggi. Jadi solidaritas antar kelompok, antar anggota kelompok, antar pemimpin dan juga bawahannya itu solidaritasnya tinggi, kekompakannya tinggi, saling bekerja sama dengan baik, jadi membaur juga dengan baik. Kemudian hasil kerja yang didapat pun juga akan baik. Sehingga orang lain akan mengapresiasi dengan baik pula. Tidak ada yang berpikir buruk sangka terhadap satu sama lain atau bahkan tidak ada juga yang biasanya kalau dalam kelompok itu ada iri-irian. Wah, saya iri dia lebih disukai bos saya iri dia lebih disukai sama pemimpinnya. Saya iri nih pemimpin saya nggak pernah ngapa-ngapain, tugasnya marah-marah doang gitu. Nah, kalau di sini tidak seperti itu. Kalau di kerja yang tinggi dan kekompakan yang tinggi, jadi pemimpin dan juga anggota kelompok tugasnya sama, saling bekerja sama dengan baik, saling membantu satu sama lain, hasil kerjanya pun juga baik. Kemudian yang terakhir adalah gaya pemimpin yang kerja rendah dan kekompakan yang rendah pula. Nah, ini sebetulnya pemimpin yang seperti ini itu dia cenderung egois, lebih banyak egoisnya karena dia tidak mau, biasanya dia tidak mau berbaur dengan kelompoknya.
Dia tidak mau ikut kerjasama dalam sebuah kelompok itu, sehingga kekompakannya juga rendah. Dia cenderung memberikan tugas saja tanpa dia mengetahui bagaimana proses penyelesaian tugas tersebut. Yang dia mau hanya hasil akhirnya saja harus bagus, tapi sistem kerjanya dia tidak mau tahu, sehingga kerjanya rendah, kekompakannya pun dalam sebuah kelompok itu juga rendah. Nah, kalau sudah seperti itu, cenderungnya mereka akan menyalahkan satu sama lain, antar anggota kelompok dengan ketua kelompok, atau bahkan ketua kelompok dengan anggotanya, itu cenderung akan menyalahkan. Dan jenis kelompok yang seperti itu biasanya lambat laun juga akan bubar, karena sudah tidak ada rasa saling percaya antar anggota kelompok ataupun anggota kelompok dengan ketua kelompok. Kemudian, bagaimana sih Bu cara menjadi pemimpin yang menyenangkan? Nah, ini nih yang paling penting ya. Jadi cara-cara menjadi pemimpin yang menyenangkan itu ada beberapa cara. Yang pertama itu yaitu berbaur dengan kelompok. Seperti yang Ibu bilang tadi ya, seorang pemimpin harus mau berbaur dengan kelompok. Tidak hanya untuk memberi tugas saja, tugasnya ya, tapi juga harus mampu untuk membantu anggota kelompoknya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memang diharuskan untuk diselesaikan secara berkelompok. Dengan berbaur dengan kelompok, pemimpin akan tahu nih kekurangan dan kelebihan dari kelompoknya masing-masing itu apa. Jadi kalau misalnya ada kelebihannya, berarti harus dipertahankan. Kalau ada kekurangannya, berarti harus segera dibenahi. Kemudian berdiskusi dengan kelompok. Nah, kalau tadi berbaur dengan kelompok ya. Kalau ini berdiskusi dengan kelompok. Jadi berdiskusi dengan kelompok ini kita tahu kemajuan dari sebuah kelompok itu bisa dinilai dari cara kita berdiskusi, bertukar pikiran. Kelompok ini sudah maju dalam hal ini, tapi kelompok ini masih cenderung tertinggal dengan kelompok lain dalam hal ini, sehingga kita perlu adanya pembenahan di hal ini, dan kita harus lebih meningkatkan dalam kelebihan, misalnya kelebihan A, B, C, itu harus ditingkatkan. Berdiskusi kelompok ini juga untuk menghilangkan kesalahpahaman ya, yang biasanya terjadi di dalam sebuah kelompok. Jadi pemimpin atau ketua kelompok diharuskan untuk bisa berdiskusi dengan baik bersama dengan kelompoknya. Kemudian, nah ini sebagai pemimpin atau ketua sebuah kelompok, meminta nasihat kelompok itu adalah hal yang paling penting. Jangan dipikir kalau kita sudah menjadi pemimpin, kita tidak butuh nasihat orang lain. Itu salah. Justru dengan adanya nasihat orang lain, kita bisa tahu diri kita tuh salahnya di mana, betulnya di mana, sehingga kita bisa merubah. Yang salah dirubah menjadi lebih baik, yang baik ditingkatkan lagi agar menjadi lebih baik lagi tentunya. Jadi dengan meminta nasihat ini kita bisa menilai diri kita, karena tidak mungkin kita bisa menilai diri hanya dengan diri kita sendiri, tapi kita butuh orang lain untuk bisa menilai diri kita. Nah, selain meminta nasihat kelompok nih, kita juga diharuskan mampu menjadi pemimpin yang jujur. Jadi jangan lupa ya, kejujuran itu paling penting. Mau jadi pemimpin, mau jadi anggota, mau jadi siapapun, kita harus jujur. Karena kejujuran itu adalah poin paling penting untuk meningkatkan kepercayaan orang lain kepada kita tentunya ya. Dan berani menegur serta siap ditegur apabila terdapat kesalahan. Jadi kalau misalnya anggota kita ada yang salah, kita jangan sungkan-sungkan. Kita harus berani menegur, tapi menegurnya tetap harus dalam hal yang baik. Maksudnya dengan sopan santun yang baik juga. Jangan sampai menegur dengan marah-marah, terus mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk dikeluarkan. Jangan seperti itu ya, ditegur secara baik-baik, secara sopan santun, diajak ngobrol lah anggota kita, dikasih tahu, kamu tuh kerjamu sudah bagus, tapi masih ada kekurangan di sini. Ayo yuk, saya bantu untuk merubahnya itu biar menjadi lebih baik lagi. Ngomong yang enak, karena dengan kita ngomong yang enak, kita juga akan dihargai oleh orang lain.
Sedangkan kalau kita cuman bisa marah-marah saja, otomatis anggota kelompok pun juga feedbacknya ke diri kita adalah seperti yang kita lakukan. Kalau kita marah, ya mereka akan marah balik gitu. Dan siap ditegur apabila terdapat kesalahan. Jangan egois, jangan merasa paling bisa, paling pandai, paling pintar mengatur segalanya. Tapi kita juga harus siap ditegur ketika kita salah. Itulah cara-cara menjadi pemimpin yang menyenangkan di sebuah kelompok. Oke, dan selanjutnya nih, karena beberapa pertemuan terakhir sepertinya tidak ada tugas untuk pertemuan kali ini, akan Ibu beri tugas ya. Tugasnya satu saja. Gaya kepemimpinan apa sih yang menurut kalian sesuai dengan diri kalian? Jangan lupa berikan penjelasannya ya. Tugas silahkan dikirim di Taruna Sinau. Oke, dan Ibu rasa cukup untuk materi gaya kepemimpinan hari ini ya. Ibu harap informasi dan juga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum Ibu tutup, tentunya ada satu kata-kata bijak dari Mas Cokro Aminoto ya. Jika kalian ingin menjadi pemimpin yang besar, menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti orator. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.